datang Foodies, selamat datang di acara yang begitu membahana, membahagiakan dan tentunya menegangkan. Kali ini kita akan bermain berpacu dalam bukti. Pertanyaannya adalah, lanjutkan lirik lagu ini. Yang tahu langsung tunjuk tangan dulu, baru saya tunjuk, nanti baru kalian nyanyi, terus kemudian kalian tunjuk ke saya, nanti saya nyanyi lagi, nanti abis itu nanti saya tunjuk lagi yang lain untuk nyanyi lagi. Ribet ya. Langsung aja. Titik. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, coba kamu nyanyi. Oh gitu sih. Benar. Betul. Kamu berhasil mendapatkan sembako ini. Tebus dulu ya 5.000. Ini selamat ya. Selamat. Ini buat kamu semua. Menang gak menang, semua happy karena bakal ditraktir makan endul di Teater Sunda. Makan mepet sawah sambil ditemenin angin sepoi-sepoi. Wah, emang agak asik ya Foodies. Cocok banget sini buat ajak keluarga atau bestie ke sini. Nah, ini dia ikan kuenya nih. Mari kita comot. Yang lain boleh langsung makan loh ya. Silakan. Apa yang kalian mau boleh loh, silakan. Nah ya, kita ambil aja dulu langsung. Ini lihat tuh ya. Teksturnya tebel banget ya si ikan ini. Kalau aku sih pakai sambal pastinya. Nah, tuh dicampur sambal. Nah, ini nasinya adalah nasi liwet ya. Cobain. Ikannya udah di sini. Bener-bener ikan kuenya itu empuk banget ya teksturnya, dan ada rasa manis-manisnya ya, dikasih bumbu kecap ya, dan juga tentunya ini sambelnya juga enak banget, jadi ini bikin tidak membosankan. Pantesan ya ikan kue bakar ini jadi salah satu menu favorit di Teater Sunda. Olesan kecap berpadu sama bumbu rempah bikin rasa gurih manisnya pas banget Foodies. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ini kancing jeans ya kalau dikenalnya itu ya. Lihat tuh. Gede banget ini ya. Ada jengkol, ada pete. Sedap. Jengkolnya. Wah. Lezat banget jengkolnya ya. Dipadukan dengan sambelnya dan juga kuenya. Jadi menambah cita rasa Indonesia itu begitu indah dan begitu lezatnya ada di sini, Foodies. Ikan kue itu dimakan bareng sama jengkol rica yang pedes pol, beneran kompak parah di lidah. Jengkinya alias jengkolnya udah direbus sekitar 30 menit. Terus dipipihkan Foodies, teksturnya itu juga super duper lembut. Foodies, ini dari tadi ya cuminya manggil-manggil. Mas Indra, sini. Aku mau diambil dong dan dicobain. Pas banget emang. Aku mau cobain cuminya tuh, ya. Ini cuminya ya tuh. Wow, sambelnya nggak main-main, Foodies. Tuh, Foodies. Makan. Cuminya dong, empuk banget, nggak ngelawan, langsung menyerap ke dalam kunyahannya. Jadi sambelnya juga pun bikin jadi makin nafsu ya. Dan maksudnya ini nggak terlalu pedas, tapi tetap aroma-aroma rempah-rempahnya itu membuat cita rasanya semakin lezat. Di sini ada paket nasi liwet juga loh. Mulai dari paket 5 orang, 8 orang hingga 12 orang. So pasti lebih murah nih dari harga satuan. Wah, jempol kuadrat deh ya buat Teater Sunda. Kalau Foodies mau makan enak dengan sensasi mepet sawah, bukanya setiap hari ya dari jam 11 siang hingga jam 9 malam. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Wits, asik banget sepedaan. Kayaknya ada yang mau melipir sambil lihat pemandangan sawah nih. Tapi kok malah belok kiri sih? Ya ampun Foodies, entah mengapa ya kan ini sepeda aku tiba-tiba belok aja gitu kan ya ke kiri. Ternyata ya kan. Ini bau-baunya udah menggoda banget. Ternyata di belakang aku itu lagi ada bakar-bakaran surabi. Jadi di sini tuh ternyata ada surabi Foodies dan wanginya ya ampun ini menggoda banget. Oh, jadi ini nih yang bikin Nita melipir. Sepedaan keliling sawahnya ditunda ya Foodies gara-gara aroma surabi yang menggoda. Ya udahlah cus kalau gitu langsung buatin yang spesial kan. Oke Foodies, kita langsung belah dulu ya. Aku penasaran karena dia tuh gendut banget. Jadi pengen lihat nih dalamnya tuh kayak gimana sih. Nah oke, tadi ini tuh adalah surabi sosis ayam plus ada oncomnya juga ya Foodies nih. Tuh, kelihatan. Ini walaupun ada sedikit banget sausnya, kita cobain aja. Langsung. Wih, di sini bukan cuma topping oncom aja Foodies, tapi yang paling komplit nih ada sosis dan ayam suwira juga. Ayam kecapnya juga masak sendiri loh. Hey, buat kamu tim surabi manis, tenang dulu, tetap stay, tahan, karena kita mau duluin yang gurih dulu ya Foodies. Kalau nggak pakai si sausnya, asinnya dapet ya Foodies. Asinnya dapet. Tepung berasnya juga berasa banget, terus juga toppingnya juga kerasa banget, ada sosisnya, ada oncomnya, terus juga ada ayamnya juga. Saus mentainya itu bikin jadi rasanya tuh tambah menyatu ya. Jadi nggak terlalu tradisional banget karena memang konsepnya juga kan ini udah lebih ke apa ya, udah ada sosisnya, udah topping-topping kan berarti udah bener-bener kayak di upgrade lah ya si surabinya gitu. Si saus mentanya ini tuh creamy, terus juga ada pedesnya ya. Udahlah surabinya punya pilihan banyak topping, dapat bonus pemandangan sawah pula. Sayangnya udah gak hijau-hijau nih, karena lagi masa panen Foodies. Walaupun kering, tapi tetap aja tempat makan dengan view ciamik jadi primadona warga ya. Apalagi udah sore, waktu yang pas banget nih karena adem. Foodies, nah ini yang menarik lagi nih. Jadi ini tuh surabinya itu kayak dibolak-balik ya. Apa sih maksudnya dibolak-balik? Jadi tuh bagian atasnya itu sama dia tuh kayak dimasak juga gitu loh. Inilah yang dimaksud Foodies, biasanya tuh surabi bagian garingnya kan cuma di bawah aja. Tapi varian surabi mix ini pakai telur dan dipanggang bolak-balik. Buat yang suka serba crunchy, dijamin ini mah masuk top list Foodies deh tuh. Atas bawah garing tapi dalamnya tetap empuk. Wow, cakep. Dapet gurihnya dapet, smoky-nya dapet, tepung berasnya juga berasa nggak yang kayak keras. Karena ini tuh enak banget, harus dimakan lagi pas anget-anget ya gitu. Oke deh, sekarang saatnya giliran tim manis ya. Memang segala sesuatu itu tuh paling yummy ditutup dengan yang manis-manis. Setuju dong Foodies? Gula merahnya berasa, kelapanya apalagi ya. Ini kan kita juga bisa lihatnya ini ada serundeng kelapanya gitu kan masuk. Nggak kemanisan, pas. Pokoknya ini juga surabinya anget gitu ya. Terus nggak yang alot, enak banget deh pokoknya. Nyore-nyore ya kan sambil nyurabi. Beuh, mani nyaman pisan Ya udah cek info lengkapnya ya guys. Langsung aja scan QR code di pojok bawah deh tuh. Cus! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih kacau. Iya, lepaskan tangan. Oke Budis, nah tadi kita udah tiktokan
Ya karena kenapa kita tadi tiktokan ya karena memang ini kita mau nyobain sesuatu yang buat aku nih, ini buat aku sih pengalaman seru ya, makanya di sawah, di pinggir sawah, mewah, mepet sawah. Wah, asik banget ya ketemu tempat syahdu, hamparan sawah sejauh mata memandang. Adem. Oke deh, spotnya ini approve yes. Nah, giliran kulinernya nih. Warung mepet sawah kali ini sukses bikin lidah bergoyang nggak ya? Menu paling jagoan di sini tuh foodies, belut sama bebeknya. Olahannya beragam, ada yang ungkep, semur, goreng, balado, cabai hijau, dan masih banyak lagi. Aduh, ini tipikal semur-semur yang kental kayak gini nih, yang bumbunya tuh medok gitu. Ini menurut aku sih bebeknya teksturnya seru ya. Jadi dia tidak terlalu lembek, tidak terlalu empuk, tapi tidak juga yang alot gitu. Dan yang paling penting foodies, ini nggak bau amis. Biasanya bebek itu kalau salah masak dia bau amis, dan dia biasanya alot. Tapi ini nggak. Ini empuk sih, menurut aku cukup empuk dan enak gitu foodies. Resep warisan keluarga selama puluhan tahun tuh emang gak ada lawan ya. Gak cuma bumbu dan juga rempah gambreng yang jadi kunci, bau amisnya hampas. Teknik masak full presto menjadi kunci. Daging bebeknya lembut, nggak pakai effort. Untuk bisa dapat tekstur bebek seperti ini, dia presto sekitar 1 jaman. Pantesan bebeknya empuk, udah gitu. Ini meresap loh bumbunya sampai ke dalam-dalam. Ini bumbunya si juara. Cenderung pedas-pedas gitu, pedas kayak lada hitam. Tapi memang dia ada manis-manis dari kecapnya. Jadi ini semur pedas jatuhnya seperti itu, pedas. Udah bumbunya juara, pemandangannya mepet sawah. Kira-kira aku mau bangun apa ya di situ ya? Gitu kali kira-kira ya kan. Sambil makan, sambil berimajinasi, aku mau bangun apa situ ya? Kolam lele sebelah kanan. Bangun padel. Boleh juga ya, Cie. Boleh. Boleh juga nih idenya, padahal mepet sawah ya kan? Unagi versi kearifan lokal, foodies. Belut! Foodies tim kering crunchy, kamu bisa pilih belut cabai hijau, tapi kalau yang agak-agak basah nih, rekomennya ada yang ungkep alias sembab yes. Lagi-lagi juaranya ada di rasa dan aroma yang gak ada amisnya samsek. Meskipun yang cabai hijau nih crispy, tapi goreng belutnya tuh gak sampai kering gitu foodies. Crispy di luar tapi juicy ngedaging di dalamnya, asik. Rasa yang keluar pertama kali itu kayak ada manis, ada pedas, kayak ada aroma kunyit juga di dalamnya, tapi seger gitu. Wah, mau yang bebek kayak belut, terus makannya ditambah tumisan sayur ini itu. Jujur nih, gak ada lawan sih foodies. Semua menunya tuh kayak tipikal masakan rumahan yang nyaman banget di lidah. Scan kode QR yang ada di layar pakai handphone kalian, biar kalian tahu nih alamat detailnya di mana, apa yang aku makan, dan juga berapa harganya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Bebek foodies. Foodies, kenalin nih pecel tumpang Mak Rah, the one and only yang jualan pecel di tepian sawah yang ada di Desa Buana Tengah, Jawa Timur. Walau cuma warung sepetak, tapi yang beli tuh rame bener. Gak lain gak bukan nih gara-gara harga pecelnya yang receh banget foodies. Seperti pecel udah pakai peyek seabrak nih, plus juga minum harganya 8.000 aja. Buat siraman bumbunya bisa cuma pakai bumbu pecel atau tambah sambal tumpang. Bumbu pecelnya dipadukan tumpang itu pedes, nikmat, mantap banget. Mak Rah udah jualan pecel dari tahun 2002 foodies. Nah kalau udah 23 tahun jualan dan masih bertahan nih, artinya mah soal rasa nggak diragukan lagi ya. Tapi kalau mau makan kudu gercep. Pecel tumpang Mak Rah cuma buka dari jam setengah 6 pagi sampai jam 9 pagi aja. Cobain deh foodies, makan pecel with a view gitu ya kan. Dengan harga yang receh, tapi rasanya nggak recehan.
Rasanya ini enak banget foodies ya. Gurihnya berasa, pedesnya lumayan nampol walaupun putih tapi diam-diam dia menghanyutkan. Foodies, kalau cari suasana makan yang berbeda ala-ala di kebun gitu, ke Jogja aja nggak sih? Mas, antar aku ke Kopi Klothok Jogja ya. Ya, aku lapar nih mau makan. Jadi aku tidur dulu ya, masih jauh kan? Loh. Hah? Stop. Nggak ada orangnya. Ternyata udah sampai. Foodies, langsung aja yuk kita masuk dalam yuk. Aduh, udah kerucuk-kerucuk di perutnya nih. Ternyata ini emang pajangan doang ternyata itu. Yes, buat warga Jakarta yang kangen sama suasana Kopi Klothok di Jogja, bisa ke Cisarua aja nih Foodies. Nuansanya tuh plek ketiplek sama Kopi Klothok yang ada di Jogja. Eits, walaupun di Bogor, Jogjanya tuh Jogja banget loh. Telur crispy, siji, terus juga sama aneka gorengan, ada pisang goreng sama apa tuh namanya tempe mendoan juga mau kirim ke itu ke meja. Tiasa bahasa Jawa, Kak. Hah? Tiasa bahasa Jawa. Tetiasa bahasa Jawa kan di Jogja masa nggak bisa bahasa Jawa? Cuma bisa rulah. Wah, di Cisarua. Konsep makannya pun juga sama Foodies, prasmanan alias ambil sendiri sesuai selera. Ada sayur lodeh, bangut asap, dan lauk pauk lainnya tinggal sendok langsung ke piring kamu. Foodies, aduh. Dari aromanya ini udah menggoda banget deh ya. Ini lodeh kluwihnya ini, ya ampun, sedep banget. Ini belum aku cobain aja, aku udah tahu rasanya kayak apa. Karena aku pernah cobain yang di Jogja sana. Sekarang aku mau cobain langsung apakah sama rasanya. Sepiring makanan ala rumahan udah ready nih di depan Kiki. Ada nasi hangat ditemani sama sayur lodeh kluwih. Wih, mantep banget ya. Ada juga mangut, manyung asap, dan juga persambelan duniawi. Wow, rasanya ini enak banget Foodies ya. Walaupun ini tuh nggak terlalu kental santannya, tapi tuh gurihnya berasa, pedesnya lumayan nampol walaupun putih, tapi diam-diam dia menghanyutkan. Sayur lodehnya pakai kluwih yang sekelas mirip nangka muda tapi punya tekstur yang lebih kenyal. Nah, buat orang Jawa nih, kluwih bukan sekedar bahan makanan loh Foodies. Kluwih punya makna rezekine luwih, artinya rezeki yang berlimpah. Wah, semoga setelah makan kluwih, rezekinya ngalir terus ya Foodies. Amin. Terus ya guys, sayur lodehnya ini tuh dimasak dalam dandang jumbo pakai kayu bakar. Jadi aromanya tuh makin sedap. Nah Foodies, pas sayur lodehnya dimakan pakai mangut manyung asap, aduh makin berasa pulang kampungnya banget gak sih tuh? Pastinya. Sesuai dengan namanya, aroma asapnya kuat banget, nggak pedes sama sekali, terus juga nggak ada rasa yang menonjol, nggak ada rasa yang menonjol duluan gitu. Jadi semuanya pas kita makan itu aroma atau rasa yang paling kental adalah si aroma asapnya itu. Nah, biar lebih nampol, ada sambal dadak yang pedasnya juara. Kalau Fris lebih suka yang pedasnya tipis-tipis aja, ya udah bisa pakai sambal tempenya nih. Makanannya oke, nggak diragukan lagi. Teh tubruknya juga mantep, wangi, enak. Terus ada apa ya? Kok nggak ada klotok-klotoknya? Kenapa namanya kopi klotok tapi makannya nasi? Ini dia jawabannya. Tenang Foodies, nih aku juga udah pesen nih kopi klotok. Nah ini dia. Kopi klotok bukan sekedar nama doang Foodies. Bubuk kopi di sini gak cuma diseduh ya, tapi direbus sampai rasanya benar-benar ngelotok. Ini pisang goreng, orang-orang yang datang ke sini mostly pasti pesen kopi klotoknya plus kopi pisang gorengnya. Tuh, bener kan?
Ngopi ditemenin sama pisang goreng. Wah, itu sih udah paling jos ya foodies. Apalagi suasana ala-ala pedesaannya nih juga mendukung. Warung kopi Klotok di Bogor ini ramenya nggak kalah foodies sama yang ada di Jogja loh. Hampir setiap jam pengunjung nggak berhenti keluar masuk buat icip-icip makanan rumahan yang lazis di sini. Pokoknya sekarang kalau mau kopi Klotok itu nggak usah datang jauh-jauh ke Jogja karena di Cisarua Puncak udah ada. Sama-sama enak, sama-sama murah, vibes-nya juga nggak kalah bagusnya dan nggak kalah nyamannya dengan yang di Jogja. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Cuma 8.000 bisa dimakan kok, makai nyuri segala. Ini recehan. Beneran 8.000, Pak? Iya bener, 8.000. Sereceh itu? Iya. Foodies, ini nih tongkrongan weekend warga Bekasi dan sekitarnya, Kebun Jagung Yoyo di Harapan Indah. Rame ya guys, nggak kelar-kelar. Ya iyalah, wong view kebun jagungnya adem, jajanan serba jagungnya juga manjain lidah Mulai dari jagung bakar asin pedas dan juga manis pedas, ada juga jagung rebus, bakwan jagung, sampai nasi goreng jagung. Wih, cocok bener nih. Semuanya diolah langsung dari hasil panen yang ada di kebun tuh. Eits, ini bukan jagung sembarang jagung lah ya, tapi jagung muda yang lebih manis and crunchy. Nih Ranggi udah beli BELI loh ya foodies, nggak maling kok. Canda doang itu mah. Ada jagung rebus dan juga jagung bakar yang udah dibeli nih. Kita sikat, kuy. Ini dia nih, ini jagung bakarnya ini pesannya yang asin pedes. Tuh, ibu-ibu juga pada makan jagung bakar yang asin pedes. Mana Pak? Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran. Baru kena langsung. Asinnya dapat, pedesnya dominan. Tapi ini tergantung request ya. Mantap, tapi jagungnya ini yang udah matang, jadi jagungnya ini udah manis berasa nih. Jadi dapat 3 rasa. Asin, pedes, manis. Bumbu olesnya tuh beneran terbaik sih. Campuran saus sambal, mentega, dan racikan rahasia bikin rasanya kayak nyes banget. Wena epol. Udah mencobain yang jagung rebusnya tuh kan. Ini udah matang. Ini bisa dijamin fresh. Karena apa? Tuh, kebunnya ada di situ tuh. Tuh, liatin tuh. Metik langsung dari kebunnya di situ. Manis banget sumpah. Kayak bukan jagung nih. Janji-janji mantan. Manis banget. Ini kalau yang rebus nggak ada rasanya lagi ya. Manis aja udah. Foodies, ini untuk jagung rebus. Ini rebusannya pas, nggak terlalu empuk, karena terlalu empuk jatuhnya hancur nanti. Dan ini nggak keras juga, ini pas, rebusannya oke loh beneran. Pakai timer apa gimana ya? Bisa pas kayak gini. Wah, klaim jagung muda yang lebih manis, lebih crunchy itu no tipu-tipu loh foodies. Iya, ini real banget manisnya and real crunchy-nya. Mantap jiwa. Mau nggak Bu, jagung rebus Bu? Mau nggak? Ada berapa orang? 10. Saya kasih jagung rebus ya. Ini saya copotin satu-satu nih Bu. Ya udah pesen. Bilang saya yang bayar. Saya yang bayar. Cepetan. 1, 2, 3, angus, samaan. Nah, yang gak mau cuma cemil doang, nih cobain dong yang pasnya bikin kenyang. Duet bakwan jagung sama nasi goreng jagung. Seporsi nasi goreng jagung ini dijamin bikin kenyang kuadrat loh foodies. Isiannya tuh rame banget. Ada taburan jagung, suiran ayam, telur, dan juga cabai. Ditambah bakwan jagung, lambung kiri dan kanan siap-siap penuh deh tuh. Rasanya nggak dominan manis, tapi asin, gurih, pedasnya berasa. Kenapa pedas? Karena ada potongan-potongan rawit gitu. Ini perpaduan nasi goreng jagung dan juga bakwan jagung ini. Kan jagung madu, udah manis. Tapi manisnya nggak dominan. Tetap berasa nasi goreng tetap smoky dan juga pedasnya berasa.
Bahan baku jagungnya premium tuh foodies, resepnya juga oke punya. Gak heran ya kalau warung ini bisa habisin 1-5 kuintal jagung per hari. Way nggak tuh? So, gimana? Buat kamu paling kepo sama menu yang apa nih kira-kira nih foodies? Cus lah, besok buruan ya ke sini. Karena kalau weekend tuh menunya lengkap semua. Nah, waktu terbaik buat main ke sini itu di jam 7 pagi. Atau kalau mau sorean ya udah jam 4 sore boleh banget tuh. Asal jangan jam 9 malam ya, udah tutup foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa Makan nasi anget yang masih ngebul-ngebul terus di pinggir sawah. Wah, nikmat banget sih foodies. Eits, ini bukan sembarang nasi anget loh, karena nasi kasreng khas Kuningan ini dicampur udang rebon, sambal, dan juga tauge. Versi orinya emang simple, tapi bisa pakai tambahan aneka lauk kok foodies. Mulai dari pepes ikan, pepes ati ampela, hingga ayam goreng. foodies, ini dia ternyata warung nasi kasreng khas Kabupaten Kuningan foodies. Nih. Pinggir sawah juga nih, kayaknya mantep makan di sini. Jualannya emang mepet sawah ya guys, tapi pelanggannya tuh rame pol. Secara harga nasi kasrengnya murah bingit, seporsi cuma 5.000 aja. Foodies, nasi kasreng foodies, makanan khas Kuningan. Dinikmatinya juga lihat di pinggir sawah nih foodies. Nih foodies, ini aku pesan yang originalnya aja tuh, lauknya udah cukup lumayan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya khas banget karena ada rebunnya, jadi khas dari rebun. Rasa dari rebunnya itu cukup lumayan kuat. Terus dari sambalnya juga, sambalnya nggak terlalu pedas. Terus ada campuran terasinya juga, ada sedikit manisnya juga. Dan togenya ini foodies tuh, oh dia masih seger banget. Ini togenya, dia itu karena masih segar, jadi dia rasanya juga manis. Togenya yang fresh ditambah dengan udang rebonnya yang cenderung asin itu beneran senikmat itu loh di lidah. Sambelnya ini sih yang jadi kuncian, perpaduan cabai rawit, cabai merah keriting, plus juga tomat jadi kayak pedes-pedes seger gitu foodies. Ini kita pakai daun mengkudu foodies. Ini aku baru cobain loh, daun mengkudu buat lalapan kayak gini foodies. Nah, ini mungkin kalian ngira tempe goreng, tapi ini bukan. Ini adalah dage. Dia semacam oncom, tapi kalau di sini sebutannya itu dage foodies. Istilah nasi kasreng konon muncul pada tahun 70-an. Yes, bermula dari seorang penjual warung nasi bernama Kasri yang berjualan nasi dengan campuran-campuran daun singkong. Nah, sekarang sih nasi kasreng tuh udah bervariasi ya foodies. Kalau di sini pakainya daun mengkudu. Kamu makan apa? Makan ayam? Oh, makan ayam dia foodies. Biasa ya, kalau anak-anak dia sukanya ayam pentungan nih. Kalau kita makan yang herbal-herbal aja karena kita udah tua ya. Kita harus nyari-nyari yang sehat. Wah, asik pakai banget loh foodies. Makan sederhana ya kan di pinggir sawah sambil bercengkrama begini. Suasana yang gak bakalan ditemuin nih di kota-kota besar. Kalau suka ikan, ya di sini ada pepes ikan. Ikan mujair. Ini rasa ikannya seger banget foodies. Terus juga nggak amis, gurih. Khas banget. Ini rasanya khas banget, rempah-rempahnya juga berlimpah banget foodies. Nah, buat foodies yang pengen mampir, cus jadwal buka dari jam 4 subuh hingga jam 12 siang. Kita sikat loh foodies. Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh.
Foodies, buat warga Madiun nih, kalau lagi lapar udah paling bener kamu ke Sate Gulai Binowo ya. Soalnya di sini tuh kenyangnya dapet, relaxnya juga dapet. Maklum Foodies, lokasi tempat makan itu emang nempel banget itu sama persawahan. Jadi sambil makan bisa banget itu cuci mata, lihat yang ijo-ijo. Selesai namanya, di sini emang cuma ngejual sate dan gulai kambing. Harganya mulai dari Rp15.000. Kalau biasanya sate kambing disajikan pakai bumbu kecap, nah di Sate Gulai Binowo ini sate kambingnya disajikan pakai bumbu kacang, irisan kol dan juga bawang merah. Duh sedap. Gulainya juga terbuat dari full of rempah yang bikin warna kuah dan daging kambingnya tuh kayak medok bumbu banget. Walau pakai daging kambing tapi nggak ada itu yang prangos Foodies. Udah gitu dagingnya tuh empuk bener loh. Datengin deh Sate Gulai Binowo Kebonsari, bukanya tiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Receh ya kan, mepet sawah, tapi rasanya nggak recehan Foodies. Berasa banget air kelapa asli ya, jadi nggak ada pemanis tambahan lagi juga, seger banget. Libur-libur enaknya emang jalan-jalan ya kan Foodies? Nah wisata di tengah sawah asik nih, tapi wisata naik kereta kayaknya asik juga. Gimana kalau kita wisata naik kereta di tengah sawah Foodies? Emang bisa? Eits, bisa dong. Tuh Nita lagi nungguin keretanya datang tuh di stasiun Foodies. Yuhu, di Banjaran Kabupaten Bandung ada wahana wisata yang lagi rame banget di sosmed. Foodies bisa naik kereta mini pertama yang treknya tuh beneran di tengah persawahan. Ini asli ya Foodies, bukan sawah-sawahan loh. Walau keretanya mini, tapi kapasitasnya lumayan banyak sih. Bisa banget nih buat wisata sekeluarga. Dijamin anak riang, orang tua pun senang. Ngeliat pemandangan kiri kanan ya, ini semua sawah, terus di sebelah sana juga ada yang kerja ya, petani-petani, terus di sana juga ada gunung. Refresh banget ini mata aku ya, karena seneng banget bisa menghirup udara seger juga. Tiket naik keretanya tuh murah meriah loh Foodies, cuma 15.000 aja per orang untuk sekali putaran. Tapi saran makan receh sih, ambil paket 2 kali putaran, cuma nambah 5.000 aja tuh, pastinya lebih puas deh. Oh ya, siapin penutup kepala ya Foodies, soalnya keretanya ini open air banget alias nggak pakai atap. Kalau matahari lagi terik-teriknya mah, aduh lumayan panas tuh kepala. Duh, jadi pengen yang seger-seger nih ah. Nah ini dia Foodies, aku pilih varian yang paling lengkap. Ini kalau Foodies lihat ya, ini tuh di dalamnya ada banyak varian buah-buahan. Ada alpukat, ada buah naga, ada stroberi, ada duren, ada melon, terus juga ada nangka dan juga ada mangga. Yap, nggak jauh dari wahana kereta mini ini ada warung spesialis kelapa Foodies. Nggak sampai 5 menit jalan kaki udah sampai tuh Foodies. Jualannya obat pelega tenggorokan semua nih, mulai dari es kelapa, air kelapa murni, sampai menu spesialnya puding kelapa. Duh, bye-bye lah ya dahaga. Ini tuh si puding kelapanya dari air kelapa asli. Berasa banget ini air kelapa asli ya, jadi nggak ada pemanis tambahan lagi juga. Seger banget. Dan ini berasa juga manisnya tuh udah original dari air kelapanya. Ini dia definisi menikmati air kelapa dengan cara yang berbeza ya. Meski bentuknya udah jadi jelly, tapi segernya tuh tetep pol. Yes, bingit di tenggorokan. Nikmat Foodies. Tiap hari 700 butir kelapa didatangkan langsung dari Cianjur Foodies. Katanya sih air kelapanya lebih manis, jadi nggak perlu terlalu banyak nambahin gula saat dibuat puding. Wih, cakep nih. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut lagi Bu, makan.